Tahun 2004 ya. 2004. Pada waktu itu jumlah warganya yang ada di Wuluan itu kurang lebihnya belum sampai 50, masih 40 saja belum genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Orana kamulyang tanpa paseduluran. Terate 1922. Salam silat Nusantara. Sekarang kita berkunjung ke rumah Kang Mas Muhaimin, salah satu sesepuh PSHT dari Ranteng Wuluan. Beliau salah satu dari warga tingkat 2 di cabang Jember. Sebelumnya kami segenap kru dari channel Terate 1922 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena sudah mengganggu wadhalipun panjenengan. Terima kasih. Gini Mas, ini kami dari Terate 1922, Mas. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana sih sejarah Ranteng Wuluan kok bisa berkembang sangat pesat sekali? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhaimin. Kebetulan saya adalah salah satu dari 3 orang yang mendirikan tempat latihan di Wuluan pertama kali, yaitu saya, adik saya Ahmad Ripai dan Supriyatno. Didirikan di Wuluan pada tanggal 10 Oktober 1998, di mana tempatnya di Pondok Pesantren Baitul Falah, Kesilir Krajan. Kesilir Krajan. Awal berdirinya Terate di situ, itu sebenarnya yang meminta pertama kali adalah pengasuh Pondok Pesantren Baitul Falah. Dan akhirnya kami sepakat dan kami didirikan, dan awal-awalnya yang ikut latihan di situ adalah para santri-santri yang mondok di situ. Seiring perjalanan pada akhirnya berkembang dan bisa dinikmati seluruh masyarakat di Kecamatan Wuluan. Dan alhamdulillah berkat kekompakan kami warga yang ada di Wuluan, itu sudah saat ini sudah mengesahkan kurang lebihnya 3.200 warga pengesahan di Wuluan, dan ada 45 tempat latihan di setiap rayon atau dusun itu sudah berdiri tempat latihan. Jadi setiap dusun di kecamatan atau Ranteng Wuluan udah ada tempat latihan, Mas? Sudah ada. Alhamdulillah. Begini Mas, kok bisa diterima di masyarakat? Bagaimana sistem kepelatihannya di Ranteng Wuluan ini? Sebenarnya sistem kepelatihan yang ada di Wuluan itu sama dengan kepelatihan-kepelatihan yang lain. Cuma di sini yang membedakan adalah kami selalu menanamkan kepada adik-adik, terutama calon warga, yang pertama itu siapa yang bisa membesarkan Terate kalau bukan kita? Siapa yang bisa membawa nama baik Terate kalau bukan kita? Berawal dari situlah semangat kami sehingga Terate di Wuluan bisa berkembang begitu pesat. Selain ditunjang oleh kekompakan dan tanggung jawab masing-masing dari individu warga. Itu seolah-olah seakan-akan semuanya sudah tahu posisinya.
Oh, posisi dari warga-warga dan pelatih di sini, Mas. Ya. Terus begini, Mas. Untuk tanggapan masyarakat setempat, tanggapannya masyarakat setempat untuk PSHT. PSHT di Ranting Wulan itu gimana? Masyarakat setempat ini tanggapannya gimana? Awal-awal berdirinya Ranting Wulan itu banyak masyarakat yang mencibir tentang Ejaterate, dan karena juga belum kenal, karena masih asing. Ejaterate itu apa, masih asing. Banyak perguruan lain, tokoh masyarakat itu yang seolah-olah memandang apa bisa di sini didirikan organisasi pencaksilat. Dari situ kami sudah teruji, warga yang mendirikan di Wulan itu sudah teruji bahwa ketika kami semakin dicibir, semakin kami dihina, semakin kami dilecehkan, itu semangat kami selalu bertambah berlipat. Okay. Jadi istilahnya cara wong Jawa ngono, kami ini ketika ditantang semakin dangak. Oh gitu ya, bagus. Ya terus gini, Mas, sekarang kan Ranting Wulan sudah menjadi besar sekali. Terus sumbangsihnya Ranting Wulan terhadap masyarakat setempat itu apa? Seperti dalam falsafah dalam Ejaterate, atau slogan-slogan dalam Ejaterate, wong Ejaterate itu kudu iso memayu-ayu ning bawana. Wong Ejaterate itu uripe kudu berawal dari itu. Ejaterate itu berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin dan semampu kita untuk membantu masyarakat. Di antaranya kami selalu mengadakan bakti sosial itu rutin. Dalam 1 tahun itu bisa 3-4 kali membersihkan masjid, membersihkan kuburan, tempat-tempat ibadah. Tempat ibadah. Kita juga melakukan, selain itu juga melakukan bakti sosial seperti santunan-santunan pemberian fitrah atau sembako pada masyarakat miskin. Juga setiap tahun itu ada pemberian santunan pada anak-anak yatim piatu yang diadakan di Ranting Wulan. Itulah dulur-dulur. Ranting Wulan selain sebagai organisasi pencaksilat, beliau juga di Ranting Wulan banyak sumbangsih di masyarakat untuk kegiatan sosial. Yang selanjutnya, Mas, yang saya tanyakan, sejak kapan sih Ranting Wulan ini mempunyai padepokan? Yang saya tahu kan Ranting Wulan ini mempunyai 2 padepokan ya. Yeah. Sejak kapan padepokan yang pertama, yang kedua didirikan? Padepokan di Wulan itu mempunyai padepokan yang pertama itu pada tahun 2004. Pada waktu itu jumlah warganya yang ada di Wulan itu kurang lebihnya belum sampai 50, masih 40 saja belum genap. Tapi berkat kekompakan dan semangat kami bersama keluarga besar Ejaterate Ranting Wulan akhirnya bisa membeli tanah padepokan meskipun tidak begitu banyak. Kalau di sini ukurannya 10 ru. Terus kemudian setelah dirasa padepokan tersebut itu semakin tahun tidak memadai, kurang mampu menampung jumlah calon warga atau siswa yang latihan di Wulan, akhirnya pada tahun 2014 kami membeli tanah padepokan lagi, kurang lebih luasnya 1/4 hektar. 1/4 hektar. Kemudian tahun 2017 kami beli lagi 1/4 hektar. Jadi pada hari ini tanah padepokan yang kedua di Wulan itu totalnya luasnya adalah 1/2 hektar. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit perlahan sudah mempunyai gedung-gedung, diantaranya Grahida Satria Tama dan gedung serbaguna, perkantoran, tempat ibadah, tempat mandi atau WC dan sebagainya. Oh, sudah lengkap gitu sudah ya? Lengkap. Oh iya. Gini dulur-dulur, Ranting Wulan sudah fasilitasnya sudah lengkap,
dan fasilitas ibadah, punya padepokannya juga 2, bersosialisasi dengan masyarakat. Terus gini Kang Mas, yang saya tanyakan lagi, sejauh manakah Ranting Wulan ini berkiprah di pencak prestasinya? Terima kasih. SDA Trate Wuluan selain mendidik pencak ajaran, di Wuluan juga sudah resmi didirikan atau diajarkan silat prestasi yang dinamakan Trate Silat Akademik Wuluan. Ini berdiri pada tahun 2009. Awal berdirinya Trate Silat Akademik ini karena kami yang pertama prihatin melihat prestasi SDA Trate di cabang Jember ini hanya itu saja. Terus kemudian yang kedua kami juga merasa terpanggil, siswa kami itu banyak, siswa yang masuk di SDA Trate di Wuluan itu banyak dari keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Akhirnya dengan kekompakan dan kesepakatan dulur-dulur berdirilah TSA dengan misi utama adalah membawa prestasi Jember menjadi dari yang terbaik menjadi yang terbaik. Itu misi kami yang pertama. Misi kami yang kedua memang ingin membantu masyarakat miskin agar ketika sudah berprestasi nanti harapannya bisa sekolah, kuliah, bahkan sampai mencari pekerjaan cara gampang. Dan alhamdulillah sudah terbukti. Dari lulusan TSA itu banyak yang kuliah di Surabaya, di Malang, di Jember, dan di mana-mana sudah ada. Berarti memang Ranting Wulan sudah bisa mencetak para warga atau adiknya yang sangat bagus di kancah dunia pencak prestasi ya Mas ya. Yang selanjutnya gini Mas, Ranting Wulan ini yang begitu besar, begitu padat dari kegiatan sosial, kegiatan di pencak prestasinya dan kegiatan di bidang pendidikan juga. Apakah Ranting Wulan ini mempunyai kegiatan selain pencak silat? Terima kasih. Untuk secara resmi, secara organisasi kami tidak mempunyai, tapi kami selalu mendorong karena dari anggota-anggota kami, warga-warga kami itu ada yang di pesantren dan di situ mempunyai bakat seperti hadroh, selawatan, dan kami dari warga SDA Trate itu selalu mendukung dan mensupport bahkan memfasilitasi sepanjang adik-adik kami itu mempunyai semangat untuk itu, dan bisa dikatakan itu juga milik SDA Trate meskipun tidak semata-mata seperti itu. Kemudian ada lagi reog ya. Reog punya reog juga ini ya. Bukan karena di Silir itu ada paguyuban banyak reog dan di situ anggotanya rata-rata mayoritas adalah warga SDA Trate, dan di situ akhirnya kami juga bekerja sama atau memfasilitasi bahkan mensupport reog ini agar benar-benar tetap eksis. Jadi jangan heran ketika ada reog di Wuluan ini ada simbol reog, terus di sebelah kiri ada jantung bersinar, itu jangan heran. Iya. Berarti memang untuk di Wulan mempunyai kegiatan-kegiatan budaya juga Mas ya. Kegiatan budaya yang berbau religi juga berbudaya memang asli Nusantara gitu ya Mas ya. Ini yang untuk yang terakhir Mas. Untuk yang terakhir pertanyaan dari saya, apa harapan Kang Mas Muhaimin selaku warga tingkat 2 untuk warga Persaudaraan Setiahati Trate untuk kedepannya? Gitu. Terima kasih. Kami berharap yang pertama karena kita ini awalnya bukan siapa-siapa, kita lahir bukan dari rahim yang sama, kita awalnya juga tidak saling mengenal, dan hari ini kita menjadi saudara, melebihi saudara kandung dengan ikatan batin yaitu hati yang diikat oleh Persaudaraan Setiahati Trate. Untuk itu saya berharap
tolong pada adik-adikku semua jaga, pertahankan persaudaraan di antara kita. Jangan sampai kita mengikuti Sejahtera-T tapi justru akan merusak organisasi Sejahtera-T, di mana persaudaraan ini bagi saya adalah sangat mulia dan harus kita pertahankan. Caranya gampang, mempertahankan persaudaraan itu tidak usah aneh-aneh. Caranya gampang, yang penting yang pertama ojo gampang goleki olone dulure, tapi opo olone goleki apike dulure. Jadi harapan kami ojo gampang-gampang berprasangka buruk kepada saudara kita. Lebih baik kita berprasangka yang baik kepada saudara kita agar persaudaraan ini tetap eksis, tetap langgeng, kekal jaya abadi selama-lamanya. Kemudian yang kedua, saya berharap Sejahtera-T ini rusak dan tidaknya, baik dan buruknya itu bukan ditentukan oleh negara, pemerintah maupun perguruan lain, tapi ditentukan kita sendiri. Untuk itu harapan saya, marilah kita berlomba-lomba menjaga nama baik Sejahtera-T ini sesuai tanggung jawab dan kemampuan kita masing-masing. Bagi yang melatih, silakan yang melatih jadilah pelatih yang baik, jadi pamter jadilah pamter yang baik, jadi pengurus jadilah pengurus yang baik. Kalau kita satukan komponen ini, organisasi Sejahtera-T maka akan menjadi baik dan besar. Karena persaudaraan itu menurut saya seperti sebuah komponen mesin sepeda motor. Bagi yang ahli mekanik silahkan mekanik, tidak usah. Yang lainnya bagi yang paham ban silahkan ke ban, pelin dan itu tidak ada, semuanya serba penting, semua warga penting bagi saya. Jadi baik warga yang di jalanan, warga yang di pondokan, warga yang di sekolahan, ataupun warga yang berkiprah di dalam latihan, semuanya sama. Kita harus saling mendukung demi tegaknya, demi jayanya persaudaraan di hati Terate. Mungkin itu. Ya, terima kasih Kang Mas Mami atas waktunya. Sugeng Rahayu Kawilujengan Kasantosan untuk buat warga PSHT yang ada di Indonesia dan untuk warga PSHT yang ada di luar negeri. Salam persaudaraan. Sejahtera-T Jaya. Orana kamulya tanpa persaudaraan. Terate 1922. Salam silat Nusantara.